wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore, selamat Recording in siang. progress. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu para undangan untuk yang menghadiri acara sore hari ini, yaitu Vikon penyusunan SKPBM tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan perkenannya semata, sehingga pada siang menjelang sore hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan berkelimpahan, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kesejahteraan yang sama, kita tetap bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dan berkumpul bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, tolong HP-nya di-mute dulu. Oke. Yang kedua adalah sehubungan dengan keluarga besar dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, di antaranya ada Kepala Dinas Pendidikan Kota sedang menunaikan ibadah haji. Marilah kita sama-sama mendoakan kepada mereka semua agar mereka semua dikaruniai kelancaran perjalanan dan ibadah, mulai dari berangkat hingga sampai kembali ke tanah air dengan selamat, dan juga mendapatkan haji mabrur, serta kita yang ada di Indonesia yang belum sempat menunaikan ibadah haji, semoga kelak berkesempatan untuk mendapatkan panggilan yang sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang menjelang sore hari ini kita Ahmad Syaroni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat bersemuka secara daring, bergabung bersama kita Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, operator dan pengawas, ya. Bapak Ibu, terkait penataan ini, karena kita sudah penataan di guru setelah sekitar 870 P3K yang sudah penempatan di sekolah-sekolah, maka selanjutnya kemarin kita sudah memeratakan, melengkapi kekurangan maupun kelebihan guru yang ada, sehingga setelah penempatan itu kita tindak lanjut dengan persiapan penataan SKPBM. Berdasarkan data yang ada di SKPBM itu nantinya akan dipergunakan untuk pengajuan tunjangan guru, DPG, DPP. Suaranya belum masuk, Bapak. Halo? Ya. Sudah. Suara saya sudah masuk di yang lainnya, mungkin di Jelas. volumenya Ibu yang dikecilkan sehingga nanti nggak terdengar. Dicek volumenya sudah maksimal atau belum. Lancar Bapak. Jadi, Bapak Ibu, di SKPBM ini pula untuk pengerjaan PKG, sehingga nanti untuk laporan-laporan dan pengajuan
tunjangan, terus juga di SKPBM ini nanti terkait dengan laporan presensi guru maupun tenaga pendidikan dan perizinan lembaga. Jadi mohon ini nanti dicermati, ditindaklanjuti sehingga tidak ada kendala dan kita bisa support untuk ini dan menjadikan ini saling koreksi antar kita sehingga tidak ada masalah. Terkait dengan kesiapan sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan surat dari Kemdikbud, Kementerian nomor 44 tentang nama-nama satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2002-2023 ini, maka nama-nama sekolah yang tercantum di SK itu yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Sehingga yang lainnya yang tidak tersebut di SK kementerian itu nanti bisa dicek di Dapodiknya, maka kalau tidak tercantum di sana itu yang pelaporan atau pilihan-pilihannya adalah melaksanakan atau memakai kurikulum 2013. Jadi yang belum terdaftar di surat di Kementerian nomor 44 ini, mereka yang melaksanakan kurikulum 2013. Jadi secara detail itu yang mandiri berubah maupun mandiri berbagi itu yang melaksanakan kurikulum kurikulum Merdeka. Lanjut. Jadi untuk pelaksanaan SKPBM yang menggunakan kurikulum Merdeka saat ini itu yang kelas 1 dan 4 yang SD, sedangkan yang SMP kelas 7. Sehingga kalau melaksanakan kurikulum Merdeka ini tahun ini kelas 1 yang SD ya, kelas 1 dan kelas 4, maka kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013, dan untuk selanjutnya tahun depan kelas 1 yang naik ke kelas 2, kelas 5, kelas 4 naik ke kelas 5, nanti dilanjutkan sama kelas 1 dan kelas 4 yang baru. Dan seterusnya sampai nanti akhirnya sampai 3 tahun ke depan bisa lengkap semuanya. Sedangkan yang lainnya berarti yang tidak melaksanakan kurikulum Merdeka melaksanakan kurikulum 2013. Jadi nanti akan dijelaskan secara teknis di kurikulum di SKPBM itu nanti ada pilihan-pilihan menu di sana yang Bapak Ibu bisa isi pilihan-pilihan kurikulumnya. Lanjut, Bapak Ibu, terkait dengan penataan formasi guru, pemerataan guru, setelah kemarin kita sudah mendapat penempatan 870 P3K, guru P3K, tahun ini nanti kita akan ada penempatan lagi formasi sisanya tahun 2021 yang nanti akhir sampai maksimal akhir tahun ini akan ditempatkan lagi sekitar 514 guru di sekolah-sekolah, dan pasti nanti setelah kedatangan 514 guru yang akan ditempatkan ke sekolah-sekolah ini, kita akan menata lagi seperti yang kemarin ya dilakukan. Jadi Bapak Ibu, inilah sesuatu yang dinamis yang mestinya rutin dilakukan, dan diharapkan semua memahami memang beginilah kondisinya, dan ini bukan masalah Surabaya sendiri, tapi ini
semua se-Indonesia seperti ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, setelah 2022 ini, formasi yang 999 ini, 1000 kurang 1, itu akan ditempatkan penempatannya tahun depan. Jadi di tahun depan, kita akan mendapatkan lagi penempatan guru sebanyak 999 di tahun depan. Jadi ini yang nanti akan terus selanjutnya ditata lagi sampai diharapkan memang tahun 2023 itu dari guru-guru honorer itu sudah diharapkan habis. Ya. Itu rencananya dari Kementerian Menpan-RB bersama Kementerian Keuangan dan dalam hal ini memfasilitasi Kementerian Dinas Pendidikan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu terkait kekurangan guru, ini mau nggak mau kita harus mengikuti prosedurnya, sehingga kita tetap mencari solusi terbaik terkait hal ini. Jadi Bapak Ibu mohon nanti mengingatkan lagi di operator, mohon konfirmasi kepada kepala sekolah atau kurikulum terkait dengan isian data. Untuk data pelatih di ekstrakurikuler itu mungkin sebaiknya tidak harus diupload di Dapodik ya. Jadi karena pelatih itu bukan guru. Ya, pelatih itu bukan guru, jadi itu istilahnya kan tenaga lepas yang honornya berdasarkan kedatangan, berhadir gitu. Jadi itu tidak perlu dicantumkan di Dapodik ya, dilaporkan di Dapodik. Sedangkan di SKPBM itu tetap diperlukan karena terkait dengan penganggaran dan pembayaran lain-lain sebagainya, karena itu terkait dengan anggaran yang nyambung dengan bendara maupun koleksi dari penyelia di spending. Jadi Bapak Ibu mohon ini pula terkait dengan pengajuan perubahan status yang mungkin ada di Si Agus. Beberapa pertanyaan kepala sekolah ingin mengajukan perubahan PTT. Jadi dari tenaga administrasi atau mungkin tenaga keamanan yang mau diajukan untuk berubah menjadi guru ya. Nah, mohon ini tidak digunakan, tidak diisikan dengan di pengajuan perubahan status di Si Agus. Jadi kembali lagi, pengajuan perubahan status yang di Si Agus itu dipergunakan untuk perubahan GTT yang di Bapak Ibu itu yang berubah dari GTT menjadi PNS, dari GTT menjadi P3K, juga terkait di situ GTT itu sebagai induk di sekolah, di situ sebagai induknya atau non-induk. Nah, terkait itu. Sedangkan ajuan yang untuk yang saya sebut tadi, itu saya kira harus melamar ulang ya. Melamar ulang untuk menjadi guru ya, karena bagaimanapun statusnya kalau asal mulanya sebagai keamanan itu ya tetap sebagai keamanan di ini. Jadi ini sudah terjadi Bapak Ibu di P3K yang kemarin
karena sistem yang di pusat itu meriksanya itu secara mesin dan tidak ada manualnya manusia, itu juga ternyata ada masalah. Jadi kemarin terdeteksi ada 13 tendik atau operator yang tidak pernah mengajar sama sekali, hanya karena di Dapodiknya ngupload ijazah terakhirnya, dan kebetulan ijazah terakhirnya itu nyambung guru, maka secara sistem di pusat tenaga tendik itu dianggap sebagai guru. Tenaga kependidikan itu dianggap sebagai guru karena ngupload ijazah terakhir. Jadi mohon nanti operator kalau mengupload ijazah itu tolong sesuaikan dengan SK masuknya. Kalau SK masuknya itu sebagai satpam, sebagai keamanan atau administrasi yang lainnya, ya pasti cek itu sesuai apa, sesuai SK-nya itu pakai SMA. Walaupun sekarang sudah atau setahun kemudian sudah punya ijazah guru, itu harus ada laporan, izin dan sebagainya, bukan hanya ngupload gitu. Jadi itu ada izin apa, penyesuaian dan apa dan lain sebagainya. Jadi itu yang nanti datanya itu jadi campur aduk, simpang siur, kebaca oleh pusat ketika nguploadnya sembarangan di Dapodik, karena nanti ujung-ujungnya verifikasinya itu ada di dinas gitu loh. Jadi mohon itu termasuk P3K ya, P3K yang baru masuk, BNS, CPNS. Jadi ketika masuk P3K itu ijazahnya apa ya? Ijazahnya apa, sebagai apa? Nah, setelah itu ketika punya ijazah S2 dan sebagainya, nah itu dicek, jangan asal upload dulu ya. Sehingga nanti dan Bapak Ibu, kenapa usulan yang tendik tadi tidak disarankan untuk pindah ya, karena nanti ketika sudah pindah nanti urusannya panjang, nanti PPP terus lain sebagainya, nanti itu masalahnya jadi panjang gitu ya. Jadi ini belum selesai baru pindah, jadi karena masuknya salah ya, dengan perubahan itu maka menjadikan tumpang tindih karena prosedur tidak melalui prosedur yang sesuai ketentuan gitu. Jadi mohon Bapak Ibu itu dicermati. Lagi operator tolong koordinasi dengan kurikulum, izin kepala sekolah sehingga nanti nggak salah. Jangan operator langsung ngupload sendiri tanpa ada persetujuan pimpinan. Terus bila ada perubahan formasi, penambahan guru, revisi SKPBM, mungkin sewaktu-waktu ada penambahan dan perubahan, silakan dikomunikasikan di tim Dinas Pendidikan di GTK itu secara online ya, jadi nanti akan dibukakan. Terkait kurikulum merdeka, pengaturan P5 ya. Jadi Bapak Ibu, ini Bu Budi sudah hadir ya? Bu Budi sudah hadir ya. Jadi nanti akan dijelaskan Bu Budi, mungkin di sini ada Pak Mujoko. Monggo nanti disampaikan terkait P5 Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan Rombel itu diakui sebagai 2JP ya. Monggo nanti ini akan dijelaskan Bu Budi, dan tolong nanti juga dijelaskan Bu Budi terkait dengan kondisi saat ini bahwa
mata pelajaran mungkin nggak tahu di SD itu masih ada prakarya ya, seni budaya ya. Nah, seni budaya itu cara mengatasi kekurangan-kekurangan itu berdasarkan lampiran di Kemdikbudristek yang nomor 262 terkait pelajaran seni budaya ataupun prakarya. Antisipasi itu monggo nanti bisa Bapak Ibu diskusikan di sini. Dan ini juga forum ini juga bisa menyamakan persepsi beberapa pengawas ke semua pengawas, dan di kepala sekolah maupun di operator. Nah, di sini juga ada kasih kurikulum ya, kasih kurikulum Sekdas ya Pak Suyono. Mungkin nanti apa yang didapat di pelatihan-pelatihan sebelum ini yang bisa disampaikan untuk pencerahan semua yang di SD di sini. Saya kira itu Bapak Ibu, sementara dari saya, monggo Bu Budi menambahkan, dan mungkin setelah itu Pak Suyono ataupun nanti secara teknis ini di Siagus itu ada Mas Imas maupun Mas Habib ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas yang berada di sini tentunya sudah menyampaikan kepada seluruh guru bahwa di kurikulum Merdeka ini ada satu muatan yang namanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu masuk ke kurikuler, tetapi pelaksanaannya nanti masuk dalam jam intra, maksudnya jam efektif sekolah, bukan merupakan tugas di luar jam, ya, bukan seperti ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat pada struktur yang tercantum pada Permendikbudristek nomor 262, ada dua kolom. Yang pertama adalah alokasi intrakurikuler, artinya alokasi untuk mapel-mapel pada jam intrakurikuler, ya, pada jam pelajaran yang terkait dengan CP ya, tujuan pembelajaran ya. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua itu ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita melihatnya di jumlah akhir tahun Bapak Ibu. Untuk kelas 1 dan 2 sama, yaitu 252 JP per tahun. Untuk pembagiannya silakan nanti Bapak Ibu dalam penyusunan jadwal, silakan apakah mau dibagi seimbang 126 atau dengan versi sekolah masing-masing. Sangat merdeka tentunya terkait dengan satu, kondisi jumlah gurunya, kemudian jumlah rombelnya, kemudian juga sarana ruang belajarnya. Itu silakan nanti bebas mengaturnya. Intinya jumlah total per mapel per tahun itu sesuai dengan yang ada di struktur. Nah, misalnya di sana kalau di Kurtilas itu kan sudah dipatok bahwa untuk pelajaran agama dan budi pekerti 4 JP per minggu, itu kalau yang Kurtilas ya. Sedangkan yang untuk kurikulum Merdeka itu hitungannya per tahun Bapak Ibu. Jadi 1 tahun itu 108, kalau dibuat reguler per minggu bisa 3 JP. Atau mungkin sekolah mau mengatur dibuat 4 JP, monggo. Intinya dalam 1 tahun itu total, kalau ibarat mahasiswa itu SKS-nya ya, total jumlahnya itu sesuai dengan
alokasi yang ada di intrakurikuler ya. Untuk proyek langsung kita ke bawah, mungkin nanti aplikasinya yang sudah dibuat dinas ya Mas Habib nanti lebih secara rinci, secara teknis bahwa profil pelajar Pancasila itu muncul yang nanti bisa dimasukkan atau diblendedkan ke guru kelas ya. Jadi kalau misalnya 252 JP itu kalau dibuat rata 36 minggu dalam 1 tahun, maka akan mendapatkan 7 JP per minggu. Nah, kalau kelas 4 itu tidak ada masalah, jumlahnya memenuhi minimal 24 bahkan lebih, kalau tidak salah sekitar 25, kalau sudah kepotong jamnya agama, bahasa Inggris, kemudian olahraga. Tetapi kalau di kelas 1 ya, di kelas 1 ini kalau kita hitung tinggal mendapatkan 19 JP per minggu. Tetapi tidak usah khawatir karena 19 itu nanti masih mendapat tambahan waktu, yaitu jam mengajar pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya supaya singkat nyebutnya P5, bukan 5P tapi P5 itu 7, sehingga jumlah total per minggu memenuhi syarat yaitu 19 ditambah 7 26. Nah, nanti secara teknis tentunya Mas Habib bisa menjelaskan di sana ngekliknya bagaimana supaya guru kelas 1 menunjukkan bahwa lebih dari 24 bukan 19 yang diampu maksudnya. Kemudian untuk guru misalnya ada guru mapel karena memang proyek itu sifatnya sangat kolaboratif, maka guru mapel bisa ditambahkan CP-nya ya, ditambahkan CP-nya menjadi koordinator proyek. Nah, koordinator proyek itu ekuivalensinya adalah 2 JP per minggu dan boleh mengampu maksimal 3 rombel. Berarti kalau 3 rombel 3 kali 2 JP, jadi ada 6 JP. Nah, tapi kita lihat apakah guru mapel ini sudah jamnya sudah overload, misalnya guru PCOK sudah megang 40 JP ya, kasihan kalau ditambah 2 JP lagi kan 3M-nya tidak bisa dilakukan nantinya ya. Jadi itu tergantung pada bagaimana pengorganisasian pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Itu mungkin Pak Mujoko dan teman lain bisa menambah, silakan. Halo Pak Mujoko atau Bu Ekma atau siapa yang berada di sini bisa menambah informasi ini. Sudah cukup Bu Budi, informasi terhadap 262 pada teman-teman saya pikir sudah jelas itu tadi. Tinggal ya, aplikasi di sistem si Agusnya itu bagaimana kita lihat bersama-sama dengan Pak Habib. Oke, baik. Demikian Pak Roni untuk terkait bagaimana membaca struktur ini, insya Allah teman-teman sudah dijelaskan oleh para pengawas pembina masing-masing. Saya persilakan untuk Mas Habib di aplikasinya seperti apa. Sebelum Mas Habib, ini Pak Yono, mungkin ada kasih kurikulum. Pak Yono, sudah gabung nggak? Pak Yono, dipersilakan terkait kurikulum Merdeka. Mungkin ada yang tambahkan. Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Bu Budi, Pak. Intinya di kurikulum 3 yang baru ini, 3M ini, bahwasanya cuma kelas 1 dan kelas 4. Tergantung pada pembagiannya nanti pada depan tugas pokoknya guru yang di SKBBM, Pak. Oke, cukup ya. Itu Pak. Turun Pak Yono. Monggo nanti setelah ini Mas Habib terkait di aplikasi si Agus
Setelah itu silakan mungkin tanya jawab. Monggo Mas Habib. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Terima kasih yang saya hormati Bapak Sahroni, Kepala Bidang GDK, Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu Pengawas, termasuk di sini ada Pak Suyono, Kasih Kurikulum Pendidikan Dasar. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Koordinator ya, Kurikulum, dan teman-teman operator sekolah terkait dengan setting SKPBM, insya Allah tiap tahun kita melaksanakannya dan insya Allah tidak ada begitu perubahan yang istilahnya yang apa ya, selalu yang signifikan. Iya, benar Bu, saya siapkan materi. Mohon izin. Oke, terima kasih Bu Budi, tadi sudah jelaskan. Terima kasih, mohon maaf selalu merepoti Bu Budi ini saya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SKPBM ini insya Allah kita buka kemarin sudah awal tahun ajaran ya, tanggal 18 kita sudah buka. Teman-teman operator sudah mulai mengerjakan, alhamdulillah sudah ada yang koreksi juga ke kami terkait dengan yang baru ini, kurikulum Merdeka. Dan tadi di awal sudah disampaikan Bapak kaitannya dengan siapa sih yang bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dan siapa yang belum. Di surat yang nomor 44 sudah disebutkan bahwa teman-teman lembaga yang tidak tercover tadi di dalam SK itu pakai kurikulum 2013. Yang sudah tercover tetapi dengan kategori yang mandiri belajar itu juga masih kurikulum 2013. Yang kategori berbagi dan berubah ini yang memakai kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan SKPBM tahun ini tertanggal 18, nanti bisa dibaca, ya. Nanti materi insya Allah akan di-share, ya. Ini kaitannya penomoran nomor surat dan sebagainya sampai tahun. Mohon maaf ini swasta saya lewati. Nah ini Bapak Ibu tugas tambahan. Tugas tambahan di SKPBM ini meskipun tahun ini ada 2 kurikulum, saya katakan 2 kurikulum karena ada Merdeka dan Kurkilas, masih tetap ada tugas tambahan dan tugas tambahan lain masih tetap. Untuk tugas tambahan mungkin ini bagi yang SMP, karena SD tidak ada waka ya. Jadi untuk yang SD tidak ada di sini, SD untuk lembaga SD tugas tambahan lain. Dan yang terbaru informasi yang ada di kurikulum Merdeka untuk mapel bidang studi yang mungkin kekurangan jampel bisa mendapat tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek. Itu evaluasinya 2 JP proyek. Proyek. Mohon maaf. Makasih koreksinya Bu Budi. Jadi 2 JP maksimal 3 kelas. Artinya 3 kelas ini ya untuk yang mengikuti kurikulum Merdeka. Tidak berlaku di kurikulum Kurkilas. Bagaimana dengan tugas tambahan lain? Yang lain tetap masih ada. Ada PKG, koordinator PKB tetap ada. Termasuk guru piket masih ada. Oke, saya lanjut. Ini PKG sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, tetap ada PKG ya. PKG karena gunanya untuk pengajuan TPG ini. Salah satunya. Saya lanjut. Nah ini masih ada GPK, guru pendamping khusus di SD ya, karena ada inklusi. Nah, monggo itu untuk durasi KBM sudah PTM 100% sehingga SD 35 menit per 1 JP-nya, per JP-nya. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Langkah setting SKPBM Bapak Ibu setelah membuka aplikasi Si Agus, itu ada data SKPBM yang diisi awal. Data-data dilengkapi termasuk nanti muncul di situ jenis kurikulumnya, pilihan. Untuk setting kurikulum ini mengikuti Dapodik. Kalau di Dapodik Bapak Ibu sudah muncul kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu pilih Merdeka. Kalau masih
kategorinya mandiri belajar, berarti pakai kurikulum 13 Kurtilas. Setelah itu baru ngecek data rombel dan data gurunya. Data gurunya dulu. Mohon dicek data gurunya. Setelah data gurunya masing-masing personal dicek, monggo dilengkapi. Artinya dilengkapi masih kami temukan yang kurang lengkap. Artinya dokumen pendukung itu ada yang masih menggunakan, mohon maaf, masih pakai HP. Mohon mulai saat ini untuk dokumen pendukung lebih baik pakai scan. Yeah. Kemudian cek rombelnya. Ini yang terbaru di profil sekolah yang terbaru ya. Bapak Ibu membuat rombelnya dari profil sekolah yang baru. Dari profil sekolah yang baru itu Bapak Ibu buat, termasuk jumlah siswanya ada di situ, maka link nanti pada saat Bapak Ibu cek rombelnya di si Agus. Tinggal diklik nanti muncul tampilannya, tinggal centang mana yang mau dipakai. Kalau masih ada yang kelas 6 tahun kemarin, monggo dihapus, diluluskan. Ya. Setelah rombel dicek, baru Bapak Ibu setting jadwal guru dan pelatih. Ya. Setelah setting jadwal, kalau sudah minimal 18, bisa setting tugas tambahan lainnya. Oke, ini sudah tetap berlaku 37,5 bagi yang induk. Bagi yang non-induk sesuai kehadiran ya settingnya. Insya Allah tidak ada perubahan yang sampai sini. Ini tadi yang saya sampaikan, langkah-langkahnya. Kalau yang baru buat berarti pakai baru. Kalau yang SD negeri tidak ada yang baru ya, semua sudah pakai berarti duplikat. Kalau ada yang salah, langkah mungkin ada admin yang baru, monggo dihapus. Jadi sudah terlanjur buat baru, monggo nanti di sebelah kanan itu ada menu hapus, silakan dihapus. Kemudian pakai duplikasi atau duplikat. Ini tampilan yang sudah familiar Bapak Ibu lihat. Kemudian ini yang kami maksud tadi data SKPBM. Kami perjelas di sini Bapak Ibu, monggo. Kalau ada perubahan pengawas, silakan pengajuan revisi SKPBM. Nanti setelah dibuka oleh tim kami di GDK, silakan ganti nama pengawasnya, NIP pengawas dan pangkat golongannya, kemudian kunci. Konfirmasi ke yang bersangkutan Bapak Ibu pengawas untuk diverifikasi, kemudian kami akan menindaklanjuti, kemudian bisa dicetak. Nah, ini penjelasan kami. Ada nama Bapak, termasuk pangkat golongan beliau. Insya Allah sudah paham ini. Ini hanya penjelasan. Ini kami ulang bagi lembaga yang mengalami ini. Insya Allah sudah bisa. Nah, ini kurikulum yang ada tahun ini sesuai surat edaran kami terima itu nomor 044. Jadi yang belum termasuk di sini berarti Kurtilas. Yang mandiri tadi sudah sampaikan. Yang boleh memakai ini yang sudah diizinkan implementasi kurikulum Merdeka adalah mandiri, berubah, dan berbagi. Ini tampilannya nanti kalau sudah jadi seperti ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini yang saya sampaikan nanti Bapak nyampaikan terkait dengan perubahan. Bapak Ibu, aplikasi kami yang disiapkan itu untuk pengajuan perubahan status seperti ini. Mungkin ada yang dari GTT ke ini, nah ini melalui aplikasi ini. Nah, berubah induknya, ini yang biasanya Bapak Ibu kurang dicek. Ini hubungannya dengan pada saat yang bersangkutan setting jadwal. Kalau induknya iya, maka dia kewajiban 37,5. Induknya iya, berarti dia memakai melaksanakan PKG. Kalau induknya tidak, meskipun dia PNS, ya tidak bisa muncul tombol buat PKG. Ini hubungannya di sini. Oke, saya lanjut. Ini verifikasi. Pengajuan perubahan status kalau ada yang berubah. Ini file pendukungnya. Mohon maaf, mulai saat ini monggo pakai hasil scanner, bukan HP. Karena kalau HP kadang kami tidak bisa membaca. Dan yang terpenting adalah berbagi itu. Bisa kami baca, bisa kami lihat. Kadang sama yang bersangkutan dibatasi ya, jadi kami tidak bisa melihat dokumen pendukungnya.
Ini sudah, intinya seperti ini tadi. Ini Bapak Ibu, tombol menu tugas tambahan lainnya. Insya Allah nanti yang terbaru ada koordinator project ekuivalen 2 JP. Dengan catatan sudah disetting jadwalnya minimal 18 JP. Tetap ini ketentuannya. Oke, sudah. Bapak Ibu, ini hanya penjelasan tombol. Insya Allah sudah paham ya. Tombol jadwal, kunci, tambah pegawai, rombel, review. Ini tambah pegawai Bapak Ibu. Kami sampaikan di sini, Bapak Ibu yang menerima pindahan atau mutasi teman-teman guru, itu kan pengajuannya melalui pengajuan GTK. Nanti setelah disetujui, maka otomatis SKPBM terbuka. Dan nama sudah muncul di sini, kalau belum bisa dicek di tambah pegawai. Nah, kami perjelas di sini, pengajuan GTK dan status pengajuan proses verifikasi berarti verifikasi awal dokumen administrasinya. Kalau sudah berganti status ke proses kasih, berarti ini ada di subkor atau dikasih. Mohon bersabar, mohon ditunggu. Kalau sudah statusnya disetujui, berarti sudah masuk di Siagus ataupun di profil sekolah. Dan kami sampaikan untuk pelatih, Bapak Ibu ini nanti yang mengajukan pelatih, mohon jangan sampai ke Dapodik, cukup ke profil sekolah dan Siagus. Biar tidak rancu nanti datanya di Dapodik. Oke, saya lanjut. Ya, ini tadi saya sampaikan, tambah kelas dan rombel, ngecek rombelnya di sini. Jadi yang terbaru ini, Bapak Ibu tambah kelas dan rombelnya, itu sudah melalui profil sekolah yang terbaru. Jadi Bapak Ibu membuatnya di sana dulu. Oke, nah ini untuk kelas 7, dengan SMP. Oke. Ini setting jadwal. Oke. Bapak Ibu, untuk setting jadwal, kurikulum Merdeka, setting jadwal sesuai dengan mata pelajaran. Jadi sudah kami siapkan di aplikasi Bapak Ibu. Nanti kalau memang guru kelas itu mengampu pendidikan Pancasila, ya monggo dipilih pendidikan Pancasila berapa JP. Termasuk nanti sampai dengan bahasa Indonesia. Untuk kelas 1, tadi disampaikan oleh Bu Budi, kekurangan jam karena masih 19, maka P5, ya Bu ya, P5 nggih, bukan 5P ya, P5 nggih. P5, mohon maaf Budi, P5 itu diampu oleh guru kelas 1. Oke, sekali lagi, nanti setting jadwalnya pada katakanlah misal Bu siapa? Guru kelas 1 setelah setting jadwal sesuai mapelnya, karena kurikulum Merdeka ini berbunyi mapel, baru nanti setting P5-nya itu juga disetting di guru tersebut. Untuk kelas 1. Karena kelas untuk juga kelas 4 juga sama. Kemudian karena mungkin ada sedikit perubahan, mungkin mapel, misal mapel PJOK itu, mapel PJOK kurang jam di sekolah tersebut, karena sudah melebihi 18 JB, bisa disetting juga sebagai koordinator project. Insya Allah nanti muncul di tugas tambahan lain. Okay. Jadi kelas 1 dan kelas 4 seperti itu perubahannya. Untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih pakai berjelas, insya Allah tidak ada perubahan. Jadi nanti settingnya tematik. Sudah ada nggih tematik itu aja. Dan untuk memenuhi 37,5 tetap 3M dipakai. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu di sini, kami mohon maaf, waktu istirahat mohon dimunculkan biar tidak ada pengertian guru kok tidak ada istirahatnya los pagi sampai sore. Padahal itu ada, Anda punya, teman-teman itu punya hak 2,5 JKE untuk istirahat. Jadi sebenarnya jumlah seluruhnya adalah 40 JKE, 2,5-nya itu adalah untuk istirahat. Monggo nanti disetting juga di jadwal. Kalaupun tidak disetting tidak apa-apa, tapi di situ ada celah. 2,5 JKE dibagi berapa hari untuk istirahat. Oke.
Ini nanti jenisnya seperti ini, insya Allah tidak ada perubahan. Kami sampaikan juga untuk mapel agama ini tetap ada centang bagi yang lebih dari satu jenis. Jadi untuk agama masih kami temukan agama itu kadang diganti hari, beda hari. Jadi untuk agama, mapel agama, pada hari yang sama, misal hari Senin jam kedua, agama Islam, agama Kristen, ataupun agama Buddha, dijadikan di waktu yang sama, kemudian dicentang. Jadi di hari yang sama, di jam yang sama, kemudian centang. Sehingga nanti meskipun ada 3 mapel agama, secara sistem dihitung 1. Ini hanya penjelasan tombol. Oke, ini contoh hasilnya. Ini untuk melihat sementara hasil, jadi biar nanti kadung dikunci, terlanjur dikunci, salah lagi, jamnya kurang, jumlah ke bawah masih kurang, monggo. Sebelum dikunci, Bapak Ibu operator bisa klik review, melihat jumlahnya benar apa salah, gurunya jumlahnya benar apa salah, karena di atas ini menjelaskan rekaman dari SKBBM yang Bapak Ibu buat. Jumlah kelas 1, jumlahnya berapa siswanya, cocok apa tidak, jumlah gurunya. Seperti ini. Nah, kalau selesai, monggo klik tombol kunci. Kemudian nanti selanjutnya kami mohon maaf Bapak Ibu pengawas masih ngerepoti Bapak Ibu ini. Jadi verifikasi pengawas masih tetap ya, setelah dari pengawas disetujui oleh pengawas baru masuk ke kami Dinas Pendidikan. Selesai kami tindak lanjuti, kami setujui, maka sekolah bisa mencetak. Untuk teman-teman operator, ini ada tambahan sedikit kaitannya dengan PKG. Ada teman-teman kita yang saat ini proses kenaikan pangkat. Monggo untuk yang mungkin sudah menerima SK atau surat tugas dari kepala sekolah sebagai PKG, koordinator PKB, koordinator project. Nah, monggo didahulukan setting jadwal minimal 18, kemudian disetting jadwalnya. Tugas tambahan juga disetting. Untuk guru-gurunya boleh dicicil 1 JP enggak apa-apa. Teman-teman guru itu kalau sudah disetting 1 JP saja itu sudah bisa mengerjakan PKG. Jadi tidak menunggu SKPBM dikunci. Ini sekali lagi kami minta tolong untuk teman-teman operator karena ini teman-teman kita ada yang kenaikan pangkat. Ya, jadi nanti dibantu untuk setting jadwal. Nah, setelah setting jadwal selesai, tugas tambahan lain sudah disetting dan masuk di jadwal. Jangan lupa kami ingatkan kembali, enggak apa-apa pakai kertas bekas. Info GTK dari SKPBM ini tolong dicetak dan diberikan ke yang bersangkutan, ke guru-gurunya. Saling koreksi, sehingga nanti ada permasalahan di belakang setelah SKPBM itu dikunci, misal salah induknya, salah masa kerjanya, ini akan terlihat pada saat yang bersangkutan melihat datanya. Melihat datanya dari mana? Bapak Ibu operator cetak info GTK dari SKPBM. Di situ kan ada tombol printer ya, print ya. Perintah print untuk mencetak. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu kepala sekolah, kurikulum dan operator, Bapak Ibu pengawas. Kami mohon maaf, mungkin ada kurang lebihnya saya menyampaikan materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur suwun. Mas Habib, monggo Bapak Ibu, saya kembalikan Pak Dedi. Pak Dedi di mana Pak Dedi? Pak Dedi. Lanjut tanya jawab. Itu ada Pak Yohanes. Silakan tanya jawab dari Bapak Yohanes Suyitno. Monggo silakan.
Monggo Pak Yohanes Dino di-unmute. Bapak Mas Habib khususnya. Mohon izin untuk penambahan jumlah jam tugas tambahan guru. Itu settingannya mengapa ya? Untuk kepala perpustakaan itu tidak diadakan di sekolah dasar, Mas Habib. Pertimbangannya apa yang mendasari padahal di SK Kementerian, SK nomor 2018, nomor 15 2018 itu setiap satuan pendidikan punya perpustakaan yang kalau memang punya sertifikat latihan kepala perpustakaan bisa menjadi kepala perpustakaan. Sesuai itu. Di pasal Monggo silakan dijawab. Habib. Monggo. Terima kasih Kenapa? Bapak. SMP? Baik, terima kasih. Bapak, memang kami kadang melihat di lapangan, jadi tadi tugas tambahan lain yang diberikan oleh kepala sekolah terhadap gurunya, mohon maaf, kalau memang ada koreksi seperti ini, monggo. Jadi kalau memang guru yang Bapak Ibu kasih tugas tambahan sebagai jabatan tertentu itu atas dasar yang pasti. Artinya apa? Kadang Oke, saya ulangi. Mohon maaf nanti ada yang nambah dari Pak Yono juga. Jadi gini, kalau yang di sekolah memang yang bersangkutan memiliki sertifikat, kemudian memiliki izin untuk menjadi kepala perpus, monggo. Yang pertama memang ada fasilitas di sekolah. Kami mohon maaf, kadang secara standar perpustakaan tidak sesuai. Makanya dari itu kami ambil istilahnya, kalau memang tidak ada jangan dibuat-buat, istilahnya kan gitu. Benar itu harus. Harus ada standarnya. Kalau memang ada standarnya, bukti bahwa tidak apa-apa. Saya punya sebagai kepala perpus, punya pendidikan 120 jam sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Betul. Ya tidak apa-apa Pak. Jadi memang kalau memang sekolah itu ada fasilitasnya, ya monggo. Ya, nggak ada perpusnya lengkap satu ruangan juga seperti itu. Dimohon dibuka itu tambahan untuk SD. Jadi SD nggak ditutup aksesnya karena peraturan menteri ini untuk semua jenjang satuan pendidikan. Itu Mas Habib tolong dibuka minimal untuk 18 Pak. Tambahan. Minimal 18 bisa, sudah bisa. Jadi disetting dulu jadwalnya 18, nanti bisa muncul tugas tambahan. Mas Habib. Tapi bisa. Kalau di pilihannya tidak ada, nun sewu, di pilihannya tidak ada ya nggak bisa Mas Habib, nggak bisa kita nggak bisa nyeting. Di pilihannya di SD nggak ada, nggak dibukakan, nggak diinputkan kita nggak bisa nyeting. Itu masalahnya. Ini Bapak Ibu. Cara teknisnya gitu Karena ya kami mohon maaf ya, kalau di SD itu karena banyak juga teman-teman yang punya nun sewu sertifikat kepala perpustakaan nggak berguna mereka. Kasihan mereka sudah soro-soro diklat ada 12 hari sampai seperti itu. Sebagai kepala perpus nggak ada penghargaan hanya untuk menjadikan tugas tambahan mereka seperti intinya. Jadi demi keadilan mohon dibuka SD SMP sama kalau memang nggak dicolak aja sesuai yang ngoten. Jadi kami mau nanti gini untuk yang perpus karena memang beberapa teman sudah mengikuti pelatihan Badan Arsip ada pelatihan yang diikuti kemudian karena gini Bapak. Penjelasan yang kami terima itu kan gini, kalau guru kelas kan sudah lebih ya, ada minimal 24. Kalau di SD minimal kan untuk JP itu insya Allah bisa terpenuhi minimal 24. Jadi untuk tugas tambahan, berarti ini untuk mapelnya, guru mapel yang ikut pelatihan. Untuk guru mapel yang banyak guru mapel yang kita tugaskan juga dari beberapa guru mapel itu. Kalau memang guru mapel kurang, ya monggo diajukan. Nanti atas dasar surat yang masuk, mungkin kami nanti bisa koordinasi dengan tim IT kami. Pak, suaranya kurang keras. Halo, bisa dengar Jadi monggo, enggak apa-apa kalau memang guru mapel yang punya. Nanti kami juga akan melihat
Bukti, nggih, Iya, bukti. istilahnya gini Bapak. Karena di aplikasi profil yang baru itu kan ada ruang ya. Nah, monggo dimunculkan ruangnya. Kalau memang ada perpus khusus perpus, kemudian koleksi yang dimiliki memenuhi standar, ya monggo nanti ada kepala perpus. Kan harus ada standar juga koleksi Bapak nggih. Kalau di perpus Nggih. itu, nggih. Punya, nggih. Oke, monggo enggak Nggih, apa-apa paham, nanti Pak. diusulkan ke kami akan membuka untuk tugas tambahan itu. Nggih, Pak. Matur Nggih, suwun. nggih, tolong buka aksesnya gitu aja. Mungkin ada Terima tambahan kasih, dari nggih, Pak Mas Yono Habib. dari dalam. Mas Habib, ada tambahan sedikit, Pak. Terkait dengan kekurangan guru yang merangkap itu bagaimana setting SKPBM-nya? Apakah sama seperti itu? Ya ini beda kasus lagi Pak, nggih, beda kasus. Nggih, Pak Dedi, terima mohon kasih. izin. Nggih, matur suwun Pak Suyit, nah nggih. Oke, saya kembali Pak Dedi, saya jawab langsung nih nggih. Nggih, makasih. Nggih Pak, terus nggih. Untuk kekurangan guru tetap seperti kemarin Pak nggih. Jadi ya mohon maaf karena kita juga nunggu kiriman, nunggu dropan dari pusat. Jadi monggo disetting mungkin kelas bawah yang bisa double merangkap. Jadi guru kelas bawah itu yang bisa merangkap. Ya, 1-2 misalnya, Mas. 1-2 itu berarti satu guru merangkap 2. Berarti setting di SKPBM masing-masing kelas berarti nggih. Kelas 1 kurang dari 19 tadi kurang harus tambahan. Nanti dia di kelas 2 juga sama seperti itu. Kalau kelas 2 sih tidak ada masalah ya. Jadi kelas 1 19 P5-nya masuk, Pak. Iya. Habis P5-nya juga masuk menjadi 26. Kelas 2 26 JP. Siap. Oke. Jangan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi nanti pulangnya sampai sore, Pak. Kasihan. Imbasnya juga kepala sekolah nanti pulangnya juga sore. Nggih, Mas Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Habib. Waalaikumsalam, nggih, Bun. Kalau tadi kelas 1 2 merangkap tapi di Gayungan itu kelas tinggi ada yang merangkap loh Mas Habib. Karena 6 kelas gurunya hanya 4. Jadi guru kelas 4 itu merangkap kelas 5 loh Mas Habib. Ini ada Bui di dalam ini. Ada Bui di dalam ya. Insya Allah Bui tahu kok Bu sudah punya denah yang penting ya Mas Habib ya. Insya Allah semoga nanti ada drop-dropan Bu. Ya, terima kasih Mas Habib. Mas Habib mau tanya dari SDN Patar Keling 9. Iya Pak. Ya, Mas Habib, saya menyambung dari teman tadi terkait dengan guru yang merangkap. Tadi kan kelas bawah, misalnya kelas 1 dan kelas 2, itu dirangkap oleh satu guru. Apakah tidak pengaruh dengan jumlah jam yang banyak terkait dengan masalah di Dapodik dan di SKPBM? Ketika dia lebih dari jam yang diberikan, ada satu isu yang berarti dia tidak muncul di TPP tunjangannya, menjadi bermasalah. Apakah ada seperti itu, Mas Habib? Tolong dijelaskan. Iya Bapak. Memang di Dapodik, nanti di Dapodik itu memang settingannya munculnya mungkin 2 ya. Tetap 2 Pak memang. Tetapi sudah melebihi ketentuan minimal kan 24. Tapi di info GTK dihitungnya 1. Makanya ada di situ verifikasi dinas itu. Kami tetap memverifikasi. Pada saat GTK-nya terdeteksi lebih dari, jadi kita cek di Agusnya, di SKPBM-nya, oh memang orang ini double. Ya itulah fungsinya teman-teman yang ada di verifikasi dinas di Info G3. Iya Bapak. Berarti apa pengaruhnya Mas terkait dengan tunjangan profesi yang dia sudah dimiliki itu? Kan cair Pak. Sudah cair belum? Tetap cair kan? Ada isu yang tidak bisa keluar. Bapak, yang tidak keluar mohon dicek. Itu bukan kaitannya dengan dana rombel. Biasanya gini, mohon maaf Bapak Ibu, kepala sekolah, ini juga mohon maaf teman-teman operator, informasi tolong kepala sekolah juga dikasih tahu. Jadi tahun ini Dapodik itu link sama
Dispenduk Capil. Ada kesalahan nama orang tua itu bermasalah. Ya. Jadi mungkin ada ketentuan lain yang tidak bisa terpenuhi terkait dengan proses pencairan TPG-nya. Tapi kalau terkait dengan JP, Pak, JP insya Allah enggak ada masalah. Karena teman-teman itu minimal 24 sudah. Ya, minimal 24. Ya, mungkin yang enggak cair itu biasanya gini, mohon maaf. Proses ke dapodiknya. Kuncinya ke dapodiknya mungkin ada kesalahan atau perbedaan nama orang tua, tanggal lahir ataupun yang lain. Pokoknya permasalahan di sekitar itu. Karena memang dapodik tahun ini itu link sama Dispenduk Capil, termasuk teman-teman yang pengajuan NUPTK di tombol kami, di aplikasi kami itu sudah tidak muncul verifikasi KTP. Karena sudah dianggap sudah sesuai dengan Dispenduk Capil data-datanya. Sehingga kalau ada perbedaan nama orang tua, solusinya ya benahi dulu di Dispenduk Capil. Monggo. Ya gitu Pak. Ya mungkin yang mohon maaf yang belum cair itu bisa karena perbedaan nama ataupun data yang ada di Dispenduk Capil. Mas Pak Habib, di sekolah kami SDN Mojo 3 itu bukannya guru kelas saja yang mengalami kekurangan. Itu guru kelasnya ada 2 kelas yang double dan guru bidang studi agama yang 28 rombel hanya 2 guru. Guru olahraganya pun juga seperti itu. Sehingga untuk pengaturan jadwal itu sangat bingung. Seperti guru kelas 1, kelas 2 itu digabung jadi diajar oleh 1 guru. Sehingga jadwal pulangnya itu kan melebihi dari jadwal jam pulang. Apakah nanti pada jadwal si Agus pulang itu berpengaruh apa tidak? Misalnya kalau guru itu tadi datangnya atau masuknya mulai pukul 7, kalau saya hitung tuh pulangnya sampai jam 3 lebih, nah itu apakah nanti di si Agusnya seperti itu? Karena kami juga merasa dibebani atau nanti gurunya juga kurang waktunya melebihi batas waktu 37,5 sehingga nanti terjadi permasalahan. Nah, itu apakah juga berpengaruh pada si Agusnya untuk jadwal pulang itu? Mohon pencerahan Pak Habib. Terima kasih. Saya jawab satu persatu terkait dengan tupoksi kami yang di aplikasi, Bapak Ibu. Jadi untuk yang rombelnya kurang, maaf gurunya kurang, hingga double merangkap rombel. Kalau guru kelas 1 sampai dengan kelas 1 merangkap kelas 2, kelas 1 katakanlah pulang jam 10-an, jam 10-an, kurang lebih jam 10, dan nanti lanjut kelas 2 jadwalnya. Jadi kelas rendah aja yang digabung. Nah, kalau 26 dengan 26, 52. Settingannya berarti Bapak Ibu mengurangi 3M-nya. Insya Allah nanti pulangnya nggak sampai sore. Tuh, kalau Bapak Ibu gabungnya dengan kelas tinggi itu yang nanti sampai sore. Nah, untuk yang terkait dengan guru mapel yang kekurangan, ya kami mohon maaf, ini memang kita nunggu, ya kan. Tapi secara sistem, kami mohon maaf bisa diisi oleh guru lain. Secara sistem, sehingga nanti tetap jumlah ke bawah itu kalau kelas 2 ya 36, kelas 1 kalau yang pakai ini 34, tetap 34. Jadi tetap jumlah ke bawah tetap sesuai kurikulum. Meskipun ya mohon maaf guru agama enggak ada karena ya mungkin secara sistem aja diampu oleh guru kelasnya. Yang kekurangan jam mapel Bu ya. Untuk yang tadi yang memang pulangnya kalau memang dengan makanya tadi kalau saya hitung 52 itu masih ada 3M kok Bu, masih ada 3M. Jadi nanti monggo berarti yang kelas siang mungkin biasanya 5 mapel, 5 jam, 5 JP, bisa nanti diatur lah ya. Karena mungkin siang ya istirahat sholat itu ya. Karena istirahat zuhur itu ya. Berarti kita bisa mengurangi
yang 3M itu ya Pak Habib ya? Iya Bu, 3M jangan 3M-nya dipenuhi, jadi sesuaikan. Jadi gini, 3M itu untuk memenuhi 37,5-nya. Kalau kelas rombelnya 2 diampu oleh satu guru ya nanti dihitung 3M-nya. Jadi 52 JP itu berapa JKE ketemunya, kemudian ditambah berapa menit istirahatnya, ya kekurangannya itu ada 3M. Seandainya dari guru mapel yang jamnya banyak sekali diampukan oleh guru kelas dengan menghilangkan 3M, apakah itu boleh? Ya, boleh, Bu. Boleh. Memang seperti itu. Jadi enggak sampai lebih 37,5 kalau masih kelas bawah loh ya. Beda lagi kelas 4 dan kelas 6, nah itu jelas. 3M-nya nanti juga bisa hilang. Ya, karena lebih dari ketentuan. Ya. Makanya kami sampaikan di sini yang merangkap itu lebih baik kelas bawah 1 dengan 2. Nah, nanti yang atas tetap formasinya lengkap. Monggo, nggih. Terima kasih Pak Habib. Nggih, monggo ngapunten sami-sami Bun. Permisi Pak Habib, saya dari SDN Simomulya 8 masih sama berhubungan dengan terkait kekurangan guru, tapi ini lebih ke jadwal yang telah diisi guru nanti bentrok Pak. Jadi di sekolah kami itu 2 shift, 2 shift pagi dan siang. Kan kalau hitung-hitungannya di SKPBN kan tetap jumlahnya itu kalau kelas 1 ya adalah 34, kelas 2-nya kan 36. Setelah kami hitung semuanya, ternyata pulangnya itu jam 15. Nah, setelah itu Bapak, itu belum termasuk 3M-nya, itu baru murni JP-nya yang diampu oleh guru tersebut yang merangkap itu tadi. Nah, setelah itu kemarin kita siasati, seperti waktu pandemi kemarin kita juga kan kekurangan guru. Rombel 2A dengan rombel 2B, maunya seperti itu. Ternyata setelah diinput, terjadi keterangan bentrok dengan jam di 2A. Lalu kita siasati lagi bagaimana jika nanti dobelnya 1A dengan 2A. Setelah diinput, ternyata bentrok lagi. Nah, ini gimana Mas Habib solusinya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Boleh saya tahu jam masuk jam berapa? Jam masuknya 7.00. Jam 7, anak saya jam 6.30. Lebih pagi berarti. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau masuknya, ini sudah PTM 100 ya, 100% Bu ya? Iya, betul. Masuknya jam berapa ini? Enggak 6.30 ya? 6.30, anak saya 6.30 kan ya? Betul ya? 6.30 pembiasaan, 6.45 mulai PTM Mas. Ya, pembiasaan, terima kasih. Ya, itu termasuk 3M. Nah, gurunya ojo meneng wae. Jadi 6.30 udah masuk. Nah, kalau jam 7 ya kesiangan ya. Gitu ya. Jadi mohon maaf koreksinya Bapak Ibu pengawas ya. Mohon maaf juga Bu Budi mungkin sudah lewat atau ada Bu Budi. Jadi kalau dengan setting jadwal karena ini sudah PTM 100%, masuknya 6.30 anak-anak itu. Nah, selama 6.30 katakanlah ada pembiasaan, ada upacara, itu termasuk 3M boleh. Gurunya ngawasi, istilahnya gitu kan gitu. Nah, setelah pembelajaran selesai kelas 1, baru double yang masuk kelas 2. Nah, kelas 2 masuk siang. 3M itu ngisinya, nyetingnya kalau guru kelas pada saat mapel lain. PJOK. Guru kelas disetting 3M. Ya. Jadi guru kelasnya di kelas ataupun di kantor, di ruang guru, itu mengerjakan tugas-tugas beliau. Ya, itu pada waktu itu Anda setting 3M. Insya Allah tidak benturan kalau seperti itu. Karena yang double, kelas 1 dan kelas 2, otomatis nanti 3M-nya sedikit. Karena dia yang bersangkutan tadi, guru tersebut lebih banyak di kelas. Lebih banyak di kelas, karena loss. Dari kelas 1 lanjut kelas 2. Itu. Memang kemarin daring itu bisa
di sistem antar kelas. Kelas 2A, 2B, 2C karena tidak ada gurunya secara daring bisa langsung live 3 rombel, 4 rombel. Kita enggak sistem kita Recording tidak stopped. Sistem kita tidak tutup. Jadi sistemnya kita loss. Nah, karena ini sudah PTM 100%, maka kembali seperti 2 tahun yang lalu. Jadi kalau memang yang kekurangan kelas ya tadi guru kelas bawah, double kelas 1 dan kelas 2 katakanlah gitu. Ada pagi, ada siang. Nah, pagi pulang jam berapa? Ya monggo dikondisikan dengan sekolah. Kalau saya lebih pasnya ya kalau yang pembiasaan jangan lama-lama. 15 menit cukup. Jadi pelajarannya sudah dimulai sehingga nggak sampai siang. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau terkait dengan bentroknya memang bentrok kalau Bapak Ibu nyatinya kurang pas. Jadi 3M itu disetting di gurunya pada saat dia tidak di kelas. Tidak di kelas. Bisa dipahami ya? Monggo, ada yang lain? Mohon izin Mas Habib. Monggo. Mohon izin untuk pengaturan istirahat. Untuk pengaturan istirahat itu kalau jenisnya istirahat itu kan gurunya nggak bisa diklik, jadi hanya masuk kelasnya ya Mas Habib ya. Nah, yang kedua untuk kelas 1 Mas Habib, ini ada informasi bahwa 26 jam untuk kelas 1, untuk guru kelas 1 itu yang gurunya guru kelas 1 24 JP, yang duanya untuk agama dan PJOK. Apakah benar? Apakah 26 untuk semua guru, untuk semua guru kelas 1, ataukah yang gurunya 24 lalu yang 2 untuk agama dan PJOK? Mungkin seperti itu Pak Habib. Terima kasih. Terima kasih. Tadi udah disampaikan Mas. Yang pertama saya tanya dengan tadi apa pertama? Yang pertama apa Pak tadi? P5. Ya. Oh iya. Budi tadi sudah menyampaikan. Nah, jadi gini, memang secara tabel P5 itu gandeng tiap-tiap mapel untuk yang kelas 1 nggih. Tetapi sudah disampaikan Bu Budi, 19 guru kelas itu P5-nya sudah ikut guru kelas semua. Jadi 26 itu. Paham nggih Bapak Ibu nggih. Tadi Bu Budi sudah nyampaikan. Untuk yang kelas 1 P5-nya itu dipek guru kelas kabeh wis titik. Nah, jadi nanti monggo di setting kalau begitu guru agama PJOK ya sesuai yang intranya aja. Gitu Pak nggih. Terus apa ditanya apa lagi nih? Sudah Pak ya? Kita nggih. Jadi mungkin saya mohon maaf, mungkin saya tegaskan lagi Mas Habib bahwa P5 project itu tidak terkait dengan mata pelajaran. Ya, tidak wajib terkait dengan mata pelajaran. Jadi memikirnya adalah utuh global. Jadi yang kelas 1 tadi kan sudah kami jelaskan. Kelas 1 itu kalau dihitung kan tinggal 19. Nggak usah khawatir, punya jam project, yaitu kalau dihitung 7 JP itu rata. Ya Mas Habib kan, jadi di SKPBM itu nanti nyantol di guru kelas 1 sama 4. Sedangkan untuk penjadwalan silakan sekolah yang mengatur jadwalnya. Begitu ya Mas Habib ya? Yap, Bunda mengatur informasinya. Jadi gitu Bapak nggih. Jadi nanti di aplikasi kami itu ada sudah 5P Pak ya, 5P. Ya. P5 ya Allah. Pak ya, C5. Mohon izin ya Pak Mas Habib, saya live dulu ya. Nggih, matur suwun Bu Budi. Matur suwun nggih. Jadi sudah Pak nggih dijelaskan Bu Budi tadi mohon memang izin Kak Roni, Pak Dedi, mohon izin. Budi, terima kasih Bu Budi. Iya, rumahnya jauh. Pelatih ahli. Banyak. Makasih banyak.
Jangan khawatir, masih tetap tak ikuti kok Mas Habib. Bu Heru masih ada. Matur suwun Bu Heru. Ngapunten. Ya. Ada Bu Heru ya. Mohon izin saya ini. Oke, baik. Dan yang kedua terkait istirahat. Memang istirahat itu kami siapkan Bapak Ibu. Cuma kadang saya lihat itu di urutan waktu Bapak Ibu ya, di jadwal. Kadang saya kalau melihat beberapa sampling aja sekolah ya, itu los jadwalnya loh. Kok enggak ada istirahatnya? Benar, berarti aku dipaksa los, nggak ada istirahat jelas. Memang di sistem kami itu istirahat tidak berbunyi nama guru. Tidak berbunyi, karena memang itu istirahat, maksudnya monggo disetting. Kalau ada yang disepakati 20 menit, ya 20 menit. Ya, nanti pada waktu dicetak oleh sistem itu muncul, oh ini kosong istirahat, waktunya istirahat. Ya, seperti itu Bang ya. Memang tidak muncul lah, karena memang itu kan disetting untuk tiap-tiap lembaga satuan pendidikan. Halo, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari SDN Dr. Tomo 1. Ya. Mas, ngapunten, saya dari SDN Kalisari 2 mau tanya, itu yang di SKBBM itu untuk pembelajaran P5-nya itu memang cuma satu tok ya, proyek tok ya? Suaranya belum muncul. Halo? Oke, baik, terima kasih. Memang di aplikasi kami, kalau ditulis panjang ya panjang ya. Mungkin sama teman-teman disingkat tadi apa, P5 atau project. Tetapi bisa dipakai sampai 7 JP. Sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Bu Budi tadi, 7 JP itu untuk guru kelas. Jadi jangan setting aja 7 kali di aplikasinya untuk guru kelas tersebut. Dengan pakai project itu? Iya, monggo. Oh, terus Mas, aku mau tanya lagi nih. Untuk masalah guru saya mau pensiun 1,5 bulan lagi. Itu saya berarti buka kunci lagi atau gimana? Oke. Kalau yang sudah pensiun, ini saya sampaikan juga teman-teman. Jadi gini, kalau sudah ada jawaban dari pihak keuangan, bidang keuangan bahwa sudah selesai semua proses pensiunnya dan boleh dihapus profilnya, monggo dihapus. Monggo dihapus dari SKBBM. Jadi penjenengan sekolah mengajukan pengajuan revisi. Tetapi kalau pensiunnya di bulan Agustus ini dan belum ada pengajuan usulan TPG, jangan dihapus dulu. Oh, oke. Sampai menunggu usulan TPG selesai. Bagaimana dengan kalau ada kedatangan guru baru? Ini mohon maaf kami mensiasati aja. Guru yang pensiun tadi, Anda setting jadwalnya minimal 24 jam di hari Minggu. Nah, hanya nyantol datanya saja. Ini hanya untuk mensiasati datanya, nyantol usulan TPG-nya. Kalau Bapak Ibu hapus, dia belum usulkan, nah itu dia punya hak minimal 1 atau 2 bulan. Oh, gitu. Katakanlah pensiunnya September. Sampai September belum ada pengajuan usulan TPG, ya jangan dihapus. Oh, oke. Kalau sudah pensiun ya tadi disetting jamnya minimal 24 tanpa 3M. Hanya JP-nya aja minimal 24 di hari Minggu. Ini hanya di si Agus, enggak masuk di Dapodik. Matur nuwun nggih, Bu. Pak Mas, aku juga mau tanya lagi nih. Ini saya tanya masalah setting kinerja Tukin. Ya, itu untuk kepala sekolah saya kok nggak bisa saya setting? Apa karena memang harus menunggu SKBBM dikunci, nggih? Ya, kami sudah koordinasi sama teman-teman Tukin terkait dengan aplikasinya juga.
kami nunggu SKPBM. Nggih. Guru mari ya tutupnya gak iso. Maaf Pak, soalnya banyak yang bertanya, gurunya bukan saya, operatornya itu, aduh, pusing. Makasih Mas. Matur suwun Bu Yunita, matur suwun Pak Sastro. Nggih, mungkin sudah selesai nggih? Sudah. Pak Habib satu Pak Habib. Siap, nggih Pak. Nggih. Inggris Mejoyo, nggih Pak. Ngapunten, kalau kasus ini yang di PLT di Menur Pumpungan 4 itu Mas Habib, kebetulan kekurangan lokal. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan teman-teman untuk konfirmasi ke jenengan, apa bisa nanti setting jadwal itu tetap kita jadwal normal, tetapi pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 4 ABC itu kita laksanakan siang hari Mas Habib. Kita tukar 3M-nya pagi, kemudian kegiatan jadwal KBM-nya siang, menunggu dari kelas yang mau ditempati pulang terlebih dahulu. Seperti itu Pak Habib. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo, selama sistemnya bisa, nggih monggo. Memang kalau kurang rombel, ya ada 2 shift tadi. Ya betul. Sampun. Soalnya kan ada informasi terkait dengan harus rombel ruang sesuai dengan ruang yang ada begitu. Kalau memang enggak ya, yang profil terbaru memang ada ruang Pak ya. Di profil yang baru memang ada menu ruang untuk setting ruang. Nggih. Kalau di sistem kami Sagus katanya dengan setting jadwal. Kalau selama bisa ngatur ya istilahnya memang dibuat 2 shift tadi, 2 shift nggih. Iya betul. Terima kasih Mas Habib. Nggih, matur suwun Pak. Mas Habib, yang barusan tadi apa tidak lebih baik 2 shift, karena kalau di setting teori dan praktek berbeda, artinya guru absen pagi, ngajar sore kan tetap sama aja ya? Nggak masalah ya? Jadi 2 shift itu Bapak, 3M-nya yang teman-teman dibalik. Ya. Kalau yang pagi 3M-nya di belakang atau di sela-sela pelajaran tetap. Ya. Kalau yang sekolah siang, berarti 3M-nya di depan. Jadi sebelum anak-anak masuk, beliau udah datang, absen, ya monggo. Pulang tetap sore kan begitu? Ya, pulang tetap sore. Pulang bersamaan, tetap pulang bersamaan. Setting jadwalnya, nggih. Nggih, enggak apa-apa Pak. Nggih, memang 2 shift itu. Nggih, ngapunten. Nggih, Pak, jadi itu tinggal 2 Pak Habib yang resign. Ada Gayungan 2 sama Gubeng 3. Mungkin Gayungan 2. Gayungan 2. Baik, matur nuwun Mas Habib. Ini terkait dengan P5. P5 itu kan 7 JP nggih. 7 JP itu kan 20% dari total 40 JP tadi. Kemudian untuk guru agama sama PJOK itu kan tadi ngendikannya enggak, kalau misalnya udah cukup nggak perlu dimasukkan di P5. Kalau misalnya nih, karena tim untuk P5 itu kan sebenarnya bisa tim dari beberapa literatur seperti itu. Nih. Kalau misalnya guru PJOK dimasukkan P5 1 JP dan guru agama dimasukkan P5 juga 1 JP seperti itu, apakah boleh seperti itu? Ya, tadi terima kasih. Tadi udah sampaikan Bu Budi ya. Jadi untuk 7 JP. Ya di JP itu. Kalau mau dibagi, ini pengawasnya yang harus jawab ini. Tapi kalau penafsiran saya, 7 JP sudah masuk guru kelas. Jadi 7 JP itu termasuk miliknya PJOK dan agama. Kalau saya melihat tabelnya seperti itu. Jadi kalau sudah diambil 7 JP ya, monggo. Tapi kalau guru mapel yang kurang, itu ada koordinator project. Masuk situ. Ada ekuivalen 2 JP untuk koordinator, tapi anggotanya enggak, hanya koordinatornya aja. Pak Purjoko bisa menambah Pak Purjoko, mohon izin. Bisa Pak Wid. Jadi untuk proyek profil pelajar Pancasila itu kelas 1 dan 4 ada 7 JP, itu merupakan kokurikulernya. Nah, teman-teman yang selain guru kelas kalau ingin ikut ambil bagian menjadi koordinator dari proyek itu, berapa nilai JP-nya? 1 rombel 2 JP, maksimal 3 rombel yang bisa diampu. Kalau di situ hanya kelas 1 sampai kelas 6 berarti hanya mampu 2 rombel. Dan itu kalau misalnya dibagi oleh guru PAI, PABP dan guru PJOK masing-masing bisa mendapatkan
2 JP karena masing-masing mendapatkan 1 rombel. Jadi koordinator di satu kelas hanya 1 saja, tidak boleh 2 guru mapel. Itu Pak Hafid. Siap, nggih. Gitu Pak nggih. Jadi settingannya seperti itu. Jadi koordinator project 2 JP. Terus ini Pak Hafid. Siap Pak nggih. Teman-teman kepala sekolah, ini sudah saya hitung secara rinci untuk teman-teman yang merangkap baik itu kelas bawah maupun kelas atas itu masih bisa, tidak ada yang melebihi dari 37,5 JKE. Nah, itu misalnya beliau merangkap kelas 5-6 itu maksimal 60 JP. 60 JP itu kalau kita alokasikan kali 35 menit per JP-nya masih ada waktu kurang lebih 2,5 jam untuk 3M-nya. Jadi kelas berapapun kalau itu memang terpaksa dan gurunya tidak ada, kemudian potensi gurunya ada di kelas itu, saya pikir tidak apa-apa. Sehingga mengaturnya 3M-nya adalah di sela-sela beliau tidak mengajar atau pada waktu guru kelas itu diisi oleh guru mapel. Itu bisa Pak Habib. Siap, iya Pak. Iya, matur suwun. Iya, nanti untuk yang merangkap insya Allah enggak sampai lebih dari 37,5. Kalau jadi 38 lebih lah itu berarti ada kelebihan menit. Nah, monggo dikurangi 3M-nya. Karena yang bisa dikurangi itu 3M. Kami tidak mengunci secara sistem 3M itu tidak kami kunci mulai jam berapa sampai jam berapa. Beda dengan mapel. Kalau mapel Anda setting 1 kali mapel langsung muncul 35 menit. Gitu. Yeah. Mas Habib izin tanya. Yo, testing. Nggih. Jadi Izin tanya ya Mas ya. Nggih, monggo. Jadi gini, kalau permasalahan guru yang merangkap itu permasalahannya sebenarnya saya kira bukan di JKE-nya, tapi lebih di jam datang dan pulangnya. Kita kan nyetingnya itu dalam seminggu, pembelajarannya dalam seminggu. Tapi kehadiran itu sendiri itu untuk selama 1 tahun pelajaran. Nah, kalau kita nyetingnya itu datangnya di pagi sekali, kemudian pulangnya sore sekali karena terbentrok itu tadi, artinya guru itu selama 1 tahun ke depan tapel ini itu dia akan datang pagi sekali dan pulangnya itu sore sekali. Nah, ini akan terjadi kecemburuan di personalnya intersekolah sendiri gitu. Wong saya selama ini sebagai operator ketika menyeting SKPBM kok ada kesalahan nyeting 3M. Antara satu guru dan guru yang lainnya jaraknya itu selisih 25 menit aja. Itu jadi permasalahan loh. Mbak, kenapa datangku itu bisa pulangku itu bisa lebih cepat daripada guru ini. Ini yang pulangnya lebih lama juga akan seperti itu loh, Mbak. Aku kok jamnya bisa lebih lama dari guru ini padahal jam JKE-ku sama. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya jadi sebenarnya itu bukan di JKE-nya, tapi di jam datang dan jam pulang karena ini akan dilaksanakan 1 tahun ke depan, Mas. Gitu loh. Kan kasihan yang merangkap-rangkap ini. Nah, kayak sekolah saya ini yang merangkap itu ada 3 guru. Ada 3 tingkat. Mungkin karena sekolah saya ini jamnya itu ada 2 shift pagi dan siang, itu tidak akan terasa ketika gurunya pulangnya itu agak sore. Tapi akan terasa ketika gurunya itu yang rombelnya sedikit cuma 6, kurangnya itu 2. Nah, ini otomatis pulangnya itu dia bisa sore sendiri padahal sekolahnya itu nanti sudah selesai. Di shift pagi itu seharusnya sudah selesai, dia masih ada keberatan untuk absen pulang dulu, datang ke sekolah, datang. Dan kemudian harus absen di sekolah. Tidak bisa. Masalahnya tidak pulang mesti sama. Oke, baik, terima kasih. Sama mestinya. Mestinya sama mestinya. Nah, ya mungkin ini saling Iya Pak. bareng ya, sinar bareng nggih. Pak Haji mestinya sama. Okay. Iya mestinya ya, sama. Kita nggak tahu proses, kita nggak tahu proses kayak apa gitu. Iya. Proses di dalamnya. Jadi mungkin sama. Perlu pendampingan khusus ini Pak Habib. Jadi seperti ada. Ya, jangan dampingi Pak. Ya dampingi. Pak Joko dicek di sekolah mana ya? Iya. Itu perlu. Pol 5 Pak Tris. Ploso 5 Pak Tris. Sekolah mana itu tadi? Sekolah mana? Ploso 5 Bapak. Ploso 5. Sari. Ploso 5. Tambak Sari. 3M itu kan juga diatur itu di SKPBM sehingga
tidak ada yang pulang duluan sama absensinya sama. Datang awal sama, pulang akhir sama. Kalau nggak sama terus settingnya gimana itu saya kepingin ngerti. Iya. Ada kesalahan setting. Apa ada setting pribadi ya, bukan setting sekolah. yang pulang terlambat itu salah setting. Butuh pendampingan Pak Habib kayaknya ini. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih koreksinya juga. Mungkin ini saling koreksi juga bagi kami juga. Tapi insya Allah gini, kalau saya pada waktu awal kemarin sosialisasi ya, pada waktu awal itu kan 40 GKE, total 40 GKE, jam dinding ya, jam itu 40 jam kerja, kita bagi berapa hari? Kita bagi berapa hari kerja kita? Kalau memang 6 hari, berarti bagi 6. Nah, dari pembagian 6 ini ketemu awali jam berapa, pulang jam berapa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin bisa sama. Baru mungkin Jumat, sama. Hari yang lain, mungkin Sabtu. Oke, mohon maaf. Jadi yang mungkin hari Sabtu itu yang mungkin biasanya dikurangi oleh teman-teman kaitannya dengan setengah hari. Mungkin ini juga masukan aja sih, kalau memang ada rombel yang banyak, kemudian kurang guru dan harus 2 shift. Ya kalau penghitungan kami secara global ya tadi 40 JKE itu termasuk istirahat nih Bapak Ibu. 40 JKE termasuk istirahat. Jadi yang 37 itu bekerjanya, 2,5 istirahatnya. Jadi 40 JKE ini kita bagi berapa hari kerja kita. Kemudian baru disetting datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Katakanlah dalam satu hari itu 8 jam kerja, dimulai jam 6.30 datang, insya Allah nanti pulangnya kurang lebih jam 14-an. Sama semua. Setengah 3, 14.30 Pak. Katakanlah kalau itu dibuat 8 jam. Nah, tinggal nanti nyetingnya 3M. 3M tadi saya sampaikan, kami tidak mengunci. Katakanlah, oh sudah kosong, tapi masih ada waktu sampai jam 14.30, ya monggo 14.30 sampai 14.30 itu dibuat 3M. Karena 3M memang tidak kita kunci. Ya. Jadi yang penting disetting dulu jadwalnya. Jadi celah-celah itulah 3M masuk. Bagaimana dengan kelas yang double? Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa kelas bawah itu kelas 1 dan 2. Insya Allah dalam satu hari kelas 1 itu berapa mata pelajaran? 5 atau berapa kan gitu. Nah kan tidak sampai siang. Katakanlah 5 jam pelajaran, 5 jam ya, 5 mapel. Nah kemudian nanti pulang, langsung 3M pembiasaan kelas 2. Nah pada waktu pembiasaan kelas 2 ini bisa guru tersebut istirahat sebentar. Sambil mengawasi anak-anak kelas 2 pembiasaan atau literasi. Nah, literasinya anak-anak ini bisa dipakai 3M juga. Monggo. Insya Allah settingannya seperti itu. Jadi enggak ada yang mulai dhisik, nah, mulai carry dan insya Allah enggak ada. Memang kalau dulu itu, karena sebelumnya untuk tugas tambahan dan tugas tambahan lainnya ini tidak disetting di jadwal. Sehingga kami dapat masukan juga dari teman-teman SMP itu, yang teman-teman waka, banyak kosongnya. Ya karena memang 12 JP tidak disetting di jadwal. Nah, mulai tahun kemarin sama Mas Dimas sudah dimasukkan, wajib disetting di jadwal. Sehingga sekarang insya Allah sama, datang jam berapa, pulang pun sama. Itu ya, mohon maaf. Mungkin nanti kita juga cek di aplikasi kami kaitannya dengan settingan Bapak Ibu. Ngapunten. Terima kasih Pak Murjoko. Ngapunten. Misi Pak Habib. Bentar, mau tanya sebentar untuk mengenai, hanya memastikan saja untuk jam datangnya itu apakah diwajibkan mulai jam 6:30 apa jam 7 boleh? Ini Bapak pengawas yang jawab ini. Nah gini kan kemarin kan kita banyak yang jam 7 ada yang jam 7. Nah mungkin kita bisa pastikan saja mungkin tahun ini apakah wajib semua dimasukkan jam 6:30 atau boleh jam 7. Itu aja. Terima kasih. Penting nggak ngurangi JKE-nya enggak apa-apa.
Nah, itu dijawab. Ya, monggo. Jadi kan kalau enggak double ya enggak ada shift sih enggak masalah. Karena Enggak ada shift ya jam 7 enggak apa-apa. Ketika ada shift ya setengah 7. JKE-nya sementing ya enggak kurang lah. Ya, benar. JKE-nya nggak kurang. Pengennya berangkat siang, pulangnya tetap seperti yang datang pagi, enggak. Iya Pak Taji. Ini kemarin kita sudah setting mulai jam 7. Alhamdulillah tinggal kelas 1, 2 ini yang belum kita setting. Kalau memang diwajibkan jam 1, otomatis kan berubah lagi saya semuanya. Nah, ya, terima kasih. Ya, mohon maaf kan di tempat anak saya kan 2 shift, jadi memang di pagi. Kalau memang yang tidak ada shift ya monggo. Yang di lapangan mitra kami, Bapak Ibu pengawas dengan yang verifikasi awal. Mohon izin. Oke. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Ii. Pak Dedi, insya Allah sudah bisa diakhiri Pak Dedi. Dan tidak ada tanya lagi Pak Dedi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Habib, matur sembah nuwun. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Mas Habib. Sudah selesai toh? Terima kasih Mas Habib. Terima kasih. Belum. Terima kasih Mas Habib. Terima kasih Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah sesi ikon kita pada sore hari ini. Semoga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian kami. Cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesejahteraan supaya kita bisa tetap beraktivitas dan ketemu kembali yang berbeda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Habib, Pak Dedi. Turun Mas Habib. Sami-sami Bapak. Terima kasih Mas Habib. Terima kasih Mas Dedi. Matur sembah nuwun Bapak. Amin. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum Mas Habib. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mas Habib. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Mas Habib. Terima kasih ya. Salam live nggih Mas. Atur sembah nuwun. Atur sembah nuwun. Sehat selalu Mas Habib. Aja bingung Pak. Halo. Halo.